Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang getaran harmonik sederhana, yang dimana yang kita tinjau itu adalah gerak osilasi pada pegas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menganalisis getaran harmonik teredam. Yang kita tinjau di sini masih pegas yang berosilasi di dalam medium air ya. Tentu kalau kita ingin meninjau gayanya, maka gaya yang menyebabkan osilasi pada pegas itu adalah tentu saja gaya pemuli ya, gaya pemuli yang menyebabkan pegas bisa berosilasi, gaya pemuli. Nah, kemudian karena di sini kita sudah meninjau redaman atau dia bergetar di dalam air, maka otomatis ketika pegas itu berosilasi atau benda berosilasi, nah tentu akan dihambat oleh gaya gesek, atau dihambat oleh redaman ya, redaman atau gesekan. Nah, gaya gesek yang besarnya Fs sama dengan B kali V, yaitu B konstanta redaman kali kecepatan ya. Nah, maka kalau kita ingin menganalisis persamaannya, kita mulai dari hukum Newton yang kedua. Sini sigma F sama dengan M kali A ya. Nah, maka tadi gaya yang menyebabkan benda berosilasi itu gaya pemuli, atau yang menyebabkan pegas berosilasi gaya pemuli, yaitu F ya. Di situ gaya pemulinya saya misalkan F. Nah, gaya pemuli ini tadi akan dihambat atau dilawan oleh gaya gesek, yaitu kurang Fs ya. Kurang Fs sama dengan M. Nah, A di sini saya ganti saja turunan kuadrat dari posisi ya, turunan kedua dari posisi, d kuadrat x per dt kuadrat ya. Nah, kemudian kalau kita substitusikan persamaan yang kita peroleh tadi, bahwa gaya pemuli itu adalah min kx kurang, sedangkan gaya geseknya adalah bv ya, bv sama dengan m d kuadrat x per dt kuadrat ya. Nah, maka kalau kita pindahkan ruasnya, maka persamaan ini bisa kita ubah menjadi m d kuadrat x per dt kuadrat ya, tambah b. Nah, v di sini langsung saya ubah juga turunan dari posisi ya, turunan pertama dari posisi dx per dt itu adalah kecepatan ya, turunan kedua dari posisi atau jarak itu adalah percepatan, sedangkan turunan pertamanya adalah kecepatan. Bv tambah kx ini sama dengan 0 ya kalau kita pindahkan ruasnya. Nah, persamaannya jadi seperti ini. Oke. Maka di sini kalau persamaan ini semua saya bagi m, maka menjadi d kuadrat x per dt kuadrat ya, tambah, nah di sini habis m ya karena kita sudah bagi m persamaan ini. Jadi kalau kita bagi m, ini bagi m, kemudian ini bagi m, ini bagi m, dan otomatis nolnya juga akan bagi m ya. Kita bagi m semua, maka menjadi d kuadrat x per dt kuadrat tambah b per m dx per dt tambah k per m x tambah, nah 0 bagi m adalah 0 ya, 0 bagi m adalah 0. Kemudian saya masukkan permisalan bahwa B per M itu sama dengan 2 gamma. Nah, gamma ini adalah koefisien redaman, sedangkan K per M ini sama dengan omega kuadrat ya, omega kuadrat. Maka persamaan ini akan menjadi, kalau kita substitusikan permisalan ini ke dalam persamaan ini, maka persamaan itu akan menjadi d kuadrat x per dt kuadrat ya, tambah gamma B per M sama dengan 2 gamma, berarti menjadi 2 gamma dx per dt kan, tambah K per M sama dengan omega kuadrat, menjadi omega kuadrat x per 0 ya, omega kuadrat x per 0. Maka ya, saya lanjutkan di sini. Kalau kita masukkan permisalan bahwa D itu sama dengan, atau ya kalau kita masukkan permisalan dx itu sama dengan
dx per dt ya. Jadi kalau ada permisalan dx sama dengan dx per dt, maka kalau d kuadrat x, maka ini menjadi d kuadrat d turunan 2 kali ya. Ya, gini ya. D kuadrat x maka menjadi turunan d kuadrat x per dt kuadrat ya. Seperti itu. Nah, maka kita kalau kita substitusikan permisalan ini ke dalam persamaan yang kita sudah peroleh ini, maka persamaan ini ya akan menjadi d kuadrat x ya, d kuadrat x tambah d kuadrat x kan yang ini, tambah 2 gamma dx per dt sama dengan dx. Berarti 2 gamma dx ya. Nah, 2 gamma dx tambah omega kuadrat x tambah omega kuadrat x sama dengan 0 ya. Omega kuadrat x sama dengan 0. Maka kita lihat di sini punya variabel x, di sini punya x, di sini punya x. Maka x-nya bisa kita faktorkan menjadi saya bisa tuliskan kita bisa faktorkan ya, menjadi d kuadrat tambah 2 gamma d tambah omega kuadrat. Ini kita bisa faktorkan menjadi seperti ini, x-nya kita keluarkan. Ya, seperti itu ya kawan-kawan. Maka persamaan ini akan menjadi d kuadrat tambah 2 gamma d tambah omega kuadrat sama dengan, nah di sini 0 bagi x ya. Nah, kita jadikan pembagi x-nya 0 bagi x. Tentu saja hasilnya akan sama dengan 0 ya. 0 bagi x hasilnya sama dengan 0. Sama dengan 0 ya, seperti itu ya. Kemudian kita ingin mencari persamaan, kita ingin mencari nilai d. Di sini kita sudah dapatkan persamaan. Kalau kita ingin mencari nilai d, nah ini bisa kita gunakan rumus ABC. Kita bisa gunakan rumus ABC sebagaimana persamaan kuadrat, kan ini mirip dengan persamaan kuadrat ya. Yang persamaan kuadrat itu kita tahu bahwa ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Misalnya kita punya persamaan kuadrat seperti ini, maka kalau kita ingin mencari nilai d-nya, nilai x-nya, maka kita bisa gunakan rumus ABC, di mana rumusnya itu x sama dengan min b ya, min b plus minus akar kuadrat dari b kuadrat kurang 4ac ya, gini ya, 4ac per 2a ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini b ya, b besar. Jadi kalau kita punya persamaan kuadrat seperti ini, kalau kita ingin mencari nilai x-nya, maka kita gunakan rumus, namanya rumus ABC, min b plus minus akar b kuadrat kurang 4ac per 2a. Maka kalau dari persamaan ini, kalau kita ingin mencari nilai d-nya, maka kita bisa terapkan juga cara seperti ini. Nah, kita bisa terapkan cara seperti ini ya. Nah, maka kalau di sini dia variabel x, maka di sini variabelnya adalah d ya, variabelnya adalah d. Variabelnya adalah d. Nah, maka kalau kita ingin mencari, kita tuliskan, kalau kita ingin mencari d, maka d sama dengan ya, sama dia rumusnya yaitu min b plus minus akar kuadrat dari b kuadrat kurang 4ac di per 2a ya. Ya, per 2a. Maka kita harus tentukan dulu yang mana nilai b, c, a, b dan c-nya dari persamaan yang kita peroleh. Maka kalau kita ingin menentukan nilai-nilainya, kita tentukan a sama dengan, nah, a-nya di sini adalah 1 ya. 1 karena tidak ditulis d kuadrat kan, berarti di sini ada 1 tapi tidak perlu ditulis. A-nya 1, sedangkan b-nya, nah, b-nya itu adalah 2 gamma ya, b-nya adalah 2 gamma. Sedangkan c-nya adalah omega kuadrat. Iya, seperti itu ya. Persamaan jadi seperti itu. Nah, kemudian saya hapus dulu persamaan, saya hapus dulu yang kita sudah tulis ini. Maka kalau kita cari nilai d-nya, kita masukkan di sini d sama dengan min b, b-nya adalah 2 gamma ya, berarti min 2 gamma. Min 2 gamma plus minus ya, akar kuadrat dari b kuadrat, yaitu 2 gamma kuadrat ya. 2 gamma kuadrat kurang 4, a-nya 1 kali 1 kali c omega kuadrat ya, di per
2 kali 1 ya, karena hanya 1. Ini menjadi sama dengan min 2 gamma plus minus akar kuadrat. Nah, 2 gamma dikuadratkan hasilnya adalah 4 gamma kuadrat ya. 4 gamma kuadrat kurang, jadi sini jadi 4 omega kuadrat ya. 4 kali 1 kalau omega kuadrat hasilnya 4 omega kuadrat. Ini diper 2 ya, 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, ini menjadi sama dengan min 2 gamma plus minus. Nah, di sini punya 4, di sini adalah punya 4 juga. Maka kita bisa faktorkan menjadi seperti ini. 4 dalam kurung gamma kuadrat kurang omega kuadrat. Ya, seperti itu ya, diper 2. Nah, kita bisa faktorkan seperti itu karena masing-masing punya 4 ya. Karena kalau kita kali masuk hasilnya akan sama dengan yang di atas. Oke. Maka ini akan menjadi min 2, ini akan menjadi min 2 gamma plus minus. Nah, di sini 4-nya bisa keluar ya, bisa keluar akar menjadi 2. Bisa menjadi 2 ya. Min 2 gamma plus minus. Nah, 4-nya bisa keluar, akar menjadi 2 kan? Akar kuadrat dari 4 sama dengan 2. 2 akar gamma kuadrat kurang omega kuadrat ya, diper 2. Diper 2. Oke, saya lanjutkan di sini kawan-kawan.